have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. Halo semua. Di sini saya akan membahas tentang idiomatik dan makna gramatikal frasa. Pengertian idiomatik. Makna idiomatik adalah ungkapan yang menyeratkan makna kiasan dengan kata lain, bukan makna yang sebenarnya ingin diungkapkan. Menurut Munir Ba'al-Baqi, idiom adalah ungkapan yang mempunyai makna, yang mana tidak mungkin difahami secara kata per kata saja. Sementara menurut Longman, idiom adalah kumpulan kata-kata yang memiliki makna khusus, yang berbeda dengan makna tiap-tiap kata dalam pengertian kata itu sendiri. Contoh kalimat idiomatik adalah: 1. Masalah sengketa itu akhirnya diselesaikan di meja hijau. 2. Karena kejadian itu, Roni menjadi buah bibir di desanya. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Contohnya adalah Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden SBY. Itu merupakan kalimat yang salah. Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY, dan itu merupakan contoh yang benar. Jadi, yang benar adalah memakai bertemu dengan, bukan hanya bertemu saja. Di samping itu, ada beberapa kata yang berbentuk seperti itu, yaitu sehubungan dengan, berhubungan dengan, sesuai dengan, bertepatan dengan, dan sejalan dengan. Makna gramatikal frasa. Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Jadi, makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa, atau keadaan tertentu, kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu. Menurut Ullmann, tahun 1972, apabila seseorang memikirkan maksud dari perkataan seseorang sekaligus, rujukannya atau sebaliknya, maka akan lahirlah makna. Menurut Hornby dalam Sudariat tahun 2009 halaman 13 menjelaskan bahwa makna merupakan apa yang kita artikan atau dimaksudkan oleh kita. Sedangkan menurut Daja Sudarma tahun 1999 halaman 5 menjelaskan bahwa makna merupakan pertautan antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Makna terbagi menjadi 4, yaitu 1. Makna denotasi, 2. Makna konotasi, 3. Makna leksikal, dan 4. Makna gramatikal. 1. Makna denotasi. Menurut Mas Gurun, tahun 1984 halaman 10, makna denotasi ialah makna dasar, umum, apa adanya, netral, tidak mencampuri nilai rasa, dan tidak berupa kiasan. Sementara itu, menurut Krida Laksana, tahun 1993 halaman 40, mengungkapkan bahwa makna denotasi didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau didasarkan atas konvensi tertentu.
2. Makna konotasi. Makna konotasi adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa, tambahan-tambahan sikap sosial, sikap pribadi, sikap dari suatu zaman, dan kriteria-kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual seperti yang diungkapkan Parera tahun 2004 halaman 97. Maka, konotasi adalah makna wajar yang telah memperoleh tambahan perasaan tertentu, emosi tertentu, nilai tertentu, dan rangsangan tertentu pula yang bervariasi. 3. Makna leksikal. Makna leksikal ialah makna kata seperti yang terdapat dalam kamus. Istilah leksikal berasal dari kata leksikon yang berarti kamus. Makna kata yang sesuai dengan kamus inilah yang bermakna leksikal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata. 4. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna kata yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Istilah gramatikal dari kata grammar yang artinya tata bahasa. Makna gramatikal sebagai hasil peristiwa tata bahasa ini sering disebut juga nosi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna gramatikal adalah makna yang sesuai dengan tata bahasa. Frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Maksudnya, di antara kedua kata itu tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Menurut Ramlan, frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata ataupun lebih yang tidak melampaui dari suatu batas fungsi yang terdapat dalam unsur klausa. Menurut Krida Laksana merupakan gabungan dua kata atau lebih yang memiliki sifat tidak predikatif. Gabungan itu dapat rapat, dapat juga renggang. Ciri-ciri frasa. 1. Terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya. 2. Menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat. 3. Mengandung satu kesatuan makna gramatikal. 4. Bersifat non-prediktif. Menurut Pusat Bahasa, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Misalnya, bayi sehat, pisang goreng, sangat enak, sudah lama sekali, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Frasa dapat dibedakan berdasarkan kelas katanya, yaitu frasa verbal, frasa adjektiva, frasa nomina, frasa adverbia, frasa pronomina, frasa numeralia, frasa interrogatif koordinatif, frasa demonstratif koordinatif, dan frasa preposisional koordinatif. Frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata-kata kerja. Contohnya, ia bekerja keras sepanjang hari. Frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah frasa yang mengandung unsur sifat. Contohnya, perempuan itu sangat cantik. Frasa nomina. Frasa nomina terbagi menjadi 3, yaitu 1. Frasa nomina modifikatif. Frasa nomina yang sebagian kata tidak sama dengan kata lainnya dan berperan sebagai keterangan tambahan atau pelengkap. Contohnya, rumah mungil, bulan pertama, lemari besi, sepeda lipat, motor metik, jam tangan, bola basket, telapak tangan, dan lain sebagainya. 2. Frasa nomina koordinatif. Frasa nomina yang keseluruhan gabungan kata tersebut berperan sebagai unsur inti yang memiliki fungsi setara. Contohnya,
dunia akhirat, lahir batin, sandang pangan, hak dan kewajiban, sayur mayur, dan lain sebagainya. 3. Frasa nomina apositif. Frasa nomina yang sebagian dari gabungan kata tersebut berperan sebagai pengganti unsur inti. Contohnya, cendrawasih adalah burung langka dari Irian. Frasa adverbia. Frasa adverbia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa ini bersifat modifikatif atau membatasi. Misalnya, sangat baik. Kata baik merupakan inti dan kata sangat merupakan batas. Frasa yang bersifat modifikasi ini contohnya adalah agak besar, kurang pandai, hampir baik, begitu kuat, pandai sekali, lebih kuat, dengan bangga, dan dengan gelisah. Kemudian, ada frasa adverbia yang bersifat koordinatif, yaitu frasa yang tidak menerangkan. Contoh frasanya adalah lebih kurang. Kata lebih tidak menerangkan kurang, dan kata kurang tidak menerangkan lebih. Frasa pronomina. Frasa pronomina dibentuk dari kata ganti. Jenis frasa ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu frasa pronomina modifikatif, frasa pronomina koordinatif, dan frasa pronomina apositif. 1. Frasa pronomina modifikatif bersifat membatasi. Contohnya, mereka berdua dan Anda sekalian. 2. Frasa pronomina koordinatif bersifat menggabungkan. Contohnya, aku dan dia. 3. Frasa pronomina apositif. Contohnya, kami, muda-mudi Indonesia, memilih untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Frasa numeralia. Frasa numeralia dibentuk dari kata bilangan. Jenis frasa ini dibagi menjadi frasa numeralia modifikatif dan frasa numeralia koordinatif. Contoh frasa numeralia modifikatif adalah setengah kodi baju muslim. Dan contoh frasa numeralia koordinatif adalah entah 2 atau 3 ayam. Frasa preposisional koordinatif. Frasa preposisional koordinatif dibentuk dari kata depan yang tidak saling menerangkan atau menjelaskan. Contohnya, dari, oleh, dan untuk. Frasa interrogatif koordinatif. Frasa interrogatif koordinatif dibentuk dari kata tanya. Contohnya, mengapa dan bagaimana. Frasa demonstratif koordinatif. Frasa demonstratif koordinatif dibentuk dari 2 buah kata yang tidak saling menerangkan satu sama lain. Contohnya, kesana atau kemari, ini atau itu, dan kesana atau kesini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live